Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Sri Nurbaiti SPD, mahasiswa PPG Fisika Unri tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil menyusun cerita praktik baik saya atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya di SMA Negeri 2 Tandun, lingkup pendidikannya sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai adalah upaya meningkatkan motivasi belajar fisika siswa pada materi kalor dengan menggunakan penerapan model pembelajaran based learning. Penulisnya saya sendiri, Sri Nurbaiti SPD, tanggalnya 30 Agustus sampai 13 September 2022. Nah, situasinya atau yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Sebagian pendidik masih kurang menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar fisika peserta didik atau siswa pada materi kalor. Dari permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agar siswa memahami materi dibutuhkan pemahaman konsep proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi, guru harus bisa memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Selama ini, pada saat pembelajaran, guru hanya mendapatkan materi melalui ceramah dan setelah diberikan contoh soal, lalu diakhiri dengan pemberian soal, sehingga proses pembelajaran terkesan membosankan dan kaku. Guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif yang dikaitkan dengan kemajuan zaman seperti menggunakan alat peraga dalam pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, praktik pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran based learning ini penting untuk dibagikan. Sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran ke depannya, penggunaan media bisa meningkatkan pemahaman siswa. Penggunaan media dengan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat melibatkan siswa untuk dapat berdiskusi dalam pemecahan masalah dan siswa dapat lebih memahami isi pelajaran maupun menguasai materi yang diberikan karena pemecahan masalah mereka temukan sendiri. Sehingga lebih mudah dalam mengingat materi esensial yang sedang dipelajari. Semoga praktik baik ini bisa diterapkan oleh rekan guru lainnya. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tertarik atau termotivasi untuk belajar. Diharapkan semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran harus student oriented, bukan teacher center, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Peran dan tanggung jawab 1. Sebagai pendidik dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Yang kedua, pendidik bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tantangan untuk mencapai tujuan adalah tantangan terbesar yang saya hadapi saat pelaksanaan praktik adalah sebagian siswa masih belum aktif dalam pembelajaran di kelas karena siswa terbiasa hanya mendengarkan guru berceramah dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang terlihat dalam proses ini adalah guru dan siswa. Yang terlibat yaitu saya sendiri sebagai guru fisika yang berperan sebagai fasilitator, rekan dan 2 orang siswa yang membantu proses perekaman video, kepala sekolah sebagai pemberi izin pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Tandun, dan siswa kelas 11 IPA sebanyak 20 orang. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut sesuai hasil wawancara dengan kepala sekolah dan rekan guru serta kajian literatur. Sesuai dengan bimbingan dosen dan guru pamong, guru menentukan solusi masalah.
Selanjutnya, guru membuat perangkat, kemudian melaksanakan perangkat tersebut dan mengevaluasi hasilnya, yaitu angket atau lembar observasi penggunaan media. Aksi 1 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pada pukul 11.00 sampai 12.30 WIB di kelas 11 IPA dengan materi kalor dan jumlah siswa 20 orang. Hasil evaluasi dibahas untuk melihat kekurangan atau kesulitan yang dialami siswa. Selanjutnya, kesulitan yang didapatkan akan diatasi di aksi 2. Aksi 2 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 pukul 11.00 sampai 12.30 WIB di kelas 11 IPA dengan materi kalor dan perpindahannya dan jumlah siswa 20 orang. Strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan model pembelajaran based learning yang dipadu dengan metode eksperimen, diskusi dan presentasi pada model PBL ini. Pada model pembelajaran based learning ini dibantu dengan LKPD yang memuat tujuan dan langkah-langkah praktikum sampai menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah awal. Pembelajaran juga menggunakan media infocus untuk menampilkan materi yang berisi foto dan video, Android untuk kuis dan presentasi serta papan tulis. Untuk penilaian, dilakukan penilaian psikomotor dengan menggunakan lembar pengamatan, penilaian pengetahuan dengan kuis yang menggunakan Google Form di Android, penilaian keterampilan dengan melihat proses praktikum, presentasi sampai laporan praktikum atau hasil LKPD. Prosesnya sesuai dengan langkah yang ada di RPP dan sintak model pembelajaran based learning. Dimulai dengan kegiatan pendahuluan yang memuat salam, cek kondisi kelas, presensi, persepsi dan motivasi, tujuan, teknik penilaian. Kegiatan inti yang memuat kegiatan sesuai dengan sintak model PBL yaitu orientasi siswa pada masalah berdasarkan foto atau video yang disajikan. Kemudian siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang. Untuk selanjutnya siswa mulai mengidentifikasi masalah. Guru membimbing siswa secara individu atau kelompok untuk mengumpulkan informasi penyelesaian masalah. Tahap selanjutnya, siswa menyiapkan hasil praktikum pada LKPD untuk dipresentasikan secara bergiliran. Dan pada akhir kegiatan dilakukan analisis evaluasi praktikum untuk menjawab masalah awal. Pada kegiatan penutup dilakukan evaluasi secara menyeluruh, menarik kesimpulan, kuis, refleksi, dan penyampaian tugas baca untuk pertemuan selanjutnya. Yang terlibat adalah dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, mahasiswa PPG sebagai guru, 2 rekan kerja sebagai kameramen, serta siswa kelas 11 IPA. Sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi tersebut adalah buku paket, alat peraga, listrik, kuota internet, dan perangkat atau laptop infocus Android yang mendukung serta konsumsi untuk siswa dan tim kameramen. Dampak dari langkah-langkah asik yang dilakukan adalah terjadinya perubahan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran melalui model pembelajaran menggunakan PBL dengan eksperimen. Siswa yang biasanya kurang memperhatikan saat proses pembelajaran setelah menggunakan model PBL mulai mengikuti pembelajaran dengan serius dan mencoba menjawab atau bertanya selama proses pembelajaran. Ini menunjukkan ada peningkatan aktivitas di dalam pembelajaran karena model PBL dipadu dengan metode eksperimen menggunakan LKPD yang membuat siswa berkolaborasi dalam kelompoknya untuk menganalisis, mengolah dan mempresentasi yang didapat, maka dapat dilihat pembelajaran APAD 21 yaitu 4C terwujud dengan pemilihan model PBL. Model PBL juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang sebelum menerapkan PBL, PBL meningkat motivasi belajar siswa untuk belajar fisika. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Motivasi belajar siswa siklus 1 adalah 65% dan pada siklus 2 meningkat 75%. Hasilnya efektif mengapa? Karena jika melihat dari tujuan pembelajaran, maka dari proses dan hasil evaluasi
pembelajaran dapat dilihat untuk materi kalor sudah mampu menjelaskan pengertian kalor, komponen yang terkait, dan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Sementara untuk materi perpindahan kalor, siswa sudah mampu mengidentifikasi proses perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan hasil belajar di atas 75% berada pada kategori baik. Nah, respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran PBL dan eksperimen ini bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran dengan menggunakan emotion. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya sangat menarik juga mudah difahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses aksi adalah guru mendapatkan feedback positif dari siswa, guru lain, serta kepala sekolah dengan penerapan model PBL dan praktikum menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Selain itu, saya semakin paham bahwa guru merupakan pembelajar sepanjang hayat yang harus terus mengembangkan diri untuk kemajuan proses pembelajaran baik dari segi model, metode, media, asesmen, dan lain-lain agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian hasil penyusunan praktik baik PPL saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.